Baik, perkenalkan nama saya Witinaria Laia, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nias Raya tercinta. Nah, baik, kami akan membahas materi kami tentang prospek waralaba Kepulauan Nias. Nah, pasti prospek waralaba itu ada artinya. Kami akan membahasnya tentang pengertian prospek waralaba. Nah, istilah Prancis dipakai sebagai istilah padanan istilah bahasa Indonesia waralaba. Nah, waralaba ini terdiri atas kata wara dan laba. Nah, wara artinya lebih atau istimewa. Nah, sedangkan laba artinya untung. Nah, jadi menurut arti dari kata waralaba itu dapat kita artikan sebagai usaha yang memberikan untung lebih atau laba istimewa. Nah, dalam peraturan Republik Indonesia nomor 42 tahun 2007, waralaba didefinisikan sebagai pasal 1 ayat 1. Nah, hak khusus yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan teman kami seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi makalah kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Abiudin Deli dari kelompok 5. Baik, kami melanjutkan hasil materi pemaparan dari teman kami. Kita masuk pada materi sejarah perkembangan waralaba. Sejarah perkembangan waralaba dapat dijelaskan di sini tentang Prancis, berasal dari bahasa Prancis yaitu berarti bebas. Konsep Prancis ini berkembang di Jerman tahun 1840, dikenal hak khusus untuk menjual makanan dan minuman. Konsep dipesan Amerika dimulai tahun 1951. Perusahaan mesin jahit Singer membuat perjanjian secara tertulis sehingga disebut sebagai pelopor perjanjian Prancis modern, dan akan dijelaskan lebih lanjut mengenai sejarah Prancis di bawah ini uraian. Prancis dengan cepat menjadi model yang dominan dan mendistribusikan barang dan jasa di Amerika Serikat, sehingga menurut The International Prancis Association sekarang ini satu dari 12 usaha pedagang di Amerika Serikat adalah Prancis. Di Indonesia, bisnis perjualan secara retail semacam Prancis mulai dikembangkan, misalnya Pertamina yang menelpori penjualan bensin dan secara retail melalui stasiun pompa bensin umum atau SPBU. Tentu saja akibatnya menimbulkan persaingan berat bagi pengusaha kecil lokal yang bergerak di bidang usaha yang sejenis. Berarti tentang sejarah perkembangan sekarang mulai ada persaingan, sehingga di Indonesia banyak usaha yang berkembang, contohnya Alfamidi, Indomaret, dan lain sebagainya. Demikian dari hasil pemaparan saya, dan dilanjutkan teman kami. Baik, perkenalkan, nama saya Thomas Firdaus Surma. Saya dari kelompok 5. Saya akan membahas tentang jenis waralaba atau Prancis. East Asian Executive Report pada tahun 1983 menggolongkan 3 jenis bagian Prancis, yaitu yang pertama, produk Prancis. Ini adalah bentuk Prancis di mana penerima Prancis hanya bertindak sebagai distributor. Produk dari pemberi Prancis
dengan pembatasan tertentu. Contohnya, pengencer bahan bakar, seperti Shell atau British Petroleum. Ini adalah salah satu contoh produk dari franchise. Dalam hal ini, franchise akan mendapatkan hak untuk menjual produk di franchisor. Misalnya membuka pengisian bahan bakar di bagian lokasi tertentu. Baik, yang kedua yaitu processing franchise or manufacturing franchise. Ini adalah model bisnis di mana pemberi hanya memberikan pengetahuan dan metode atau know-how terkait sesuatu proses produksi kepada franchise seperti minuman Coca-Cola atau Fanta. Dalam hal ini, pemberi franchise tidak hanya memberikan merek dagang, tetapi juga memberikan instruksi tentang bagaimana menghasilkan produk. Yang ketiga, bisnis format atau sistem franchise. Ini adalah jenis franchise di mana pemberi franchise telah mengembangkan cara unik untuk menyajikan produk. Contohnya seperti KFC atau Pizza Hut, di mana pemilik ini franchise akan mengikuti pedoman dari produser. Dengan demikian, pemilik franchise akan mudah menjalankan bisnis dengan dukungan atau bantuan untuk mencapai kesuksesan. Dalam bentuknya sebagai bisnis, waralaba memiliki dua jenis kegiatan. Yang pertama, waralaba produk dan merek dagang, yaitu pemilik merek dagang harus memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek dagangnya. Kedua, membayar royalti dan lisensi kepada franchisor sebagai imbalan atas penggunaan merek dagangnya. Ketiga, menjalankan bisnis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh franchisor. Baik, yang kedua, waralaba formal bisnis. Ini hampir sama dengan waralaba produk dan merek dagang, yaitu dengan cara memberikan izin kepada individu atau pemilik usaha untuk menggunakan merek dagang. Itu dengan cara membayar lisensi dan royalti sebagai imbalan atas hak ini menggunakan merek dagang. Terima kasih. Masuk kita pada bahasan berikutnya, yaitu karakteristik waralaba atau franchise. Di mana karakteristiknya yang pertama yaitu harus adanya perjanjian kontrak yang tertulis, di mana yang mewakili kepentingan yang seimbang antara franchisor dengan franchise. Yang kedua, franchisor harus memberikan pelatihan dalam segala aspek yang bisnis yang dimasukinya. Yang ketiga, franchisor diperbolehkan atau dalam kendali franchisor. Yang keempat, franchisee harus mengadakan investasi yang berasal dan sumber dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana lain, misalnya saja kredit perbankan. Yang kelima, franchisor berhak secara penuh mengelola bisnis sendiri. Yang keenam, franchisor membayar fee atau royalti kepada franchisor atas hak yang didapatkan atas bantuan yang harus menerus diberikan oleh franchisor. Yang ketujuh, franchisee berharap memperoleh daerah pemasaran tertentu di mana ia adalah salah satunya pihak yang berhak memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedelapan, transaksi yang terjadi antara franchisor dengan franchisee bukan merupakan transaksi yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk yang sama. Baik, selanjutnya adalah pembahasan terakhir atau judul terakhir, yaitu salah satu prospek waralaba di Kepulauan Nias. Nah, salah satu waralaba di Kepulauan Nias yaitu Alfamidi, di mana dalam upaya memperjelas jaringan melalui gerai waralaba, perseroan melakukan beberapa hal, misalnya mengembangkan gerai waralaba dengan memegang prinsip kehati-hatian melalui survei lokasi calon mitra dengan memastikan kelayakan bisnis, yang kemudian menyelenggarakan program edukasi atau workshop dan promosi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman alur bisnis waralaba perseroan. Yang ketiga, menjalin komunikasi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pewaralaba maupun calon pewaralaba, di mana perseroan berkomitmen untuk terus membina dan menjaga hubungan dengan masyarakat melalui konsep waralaba. Melalui konsep ini, perseroan menjalin hubungan dengan jangka yang panjang yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Sekian. Selanjutnya masuk kita pada SWOT analisis. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang menjadi kekuatan yaitu lokasinya strategis dan banyak di perkotaan. Yang kemudian sistem pembayarannya yang lebih efisien, penawarannya
penawaran produk yang beragam, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, mereknya yang terkenal. Nah, yang menjadi kelemahannya yaitu atau weakness, adanya persaingan yang ketat, masih ketergantungan pada pemasok tertentu, pengelolaan rantai pasokan yang kompleks, masih adanya peraturan pemerintah yang ketat, dan tingkat persediaan yang sulit diprediksi. Yang menjadi peluangnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan kelas menengah, adanya kemajuan teknologi pembayaran, adanya perubahan kegiatan pemerintah yang mendukung. Ya, yang terakhir yaitu menjadi ancamannya yaitu persaingan dari persaingan utama, perubahan tren konsumen, adanya bencana alam, kemajuan teknologi yang cepat, tren belanja online yang meningkat, dan keterbatasan sumber daya manusia. Nah, yang terakhir adalah yaitu SWOT strategi. Nah, yang menjadi strategi WO atau weakness opportunity yaitu dengan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, masyarakat dapat dipermudah apalagi pada metode pembayaran yang lebih praktis dan efisien. Nah, yang menjadi strategi WO atau weakness opportunity yaitu dengan ketergantungan teknologi akan membantu memberikan informasi keberadaan jaringan toko yang luas. Nah, strategi dengan kekuatan penggunaan peningkatan teknologi dapat mengatasi kelemahan tren konsumen yang cepat. Nah, yang terakhir itu strategi WT atau weakness trade dengan ketergantungan teknologi akan menjadi jalan untuk bersaing unggul menggunakan media sosial. Sekian. Audio Jungle.